Eh, Selanjutnya next slide. Selanjutnya tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama ada program kemitraan unggulan, lalu ada program bina lingkungan, lalu ada program corporate social responsibility seperti cleaning apung dan bina desa kimia farma. Lalu ada penanganan pengaduan masyarakat di mana untuk saluran pengaduan bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini dapat disampaikan melalui email perseroan. Dan dapat kita lihat hingga akhir tahun 2020, Kimia Farma tidak menerima laporan pengaduan masyarakat yang terkait dengan program pengembangan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Lalu selanjutnya itu investasi pada program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, di mana dalam realisasinya Kimia Farma berhasil menyalurkan dana sebesar 12,89 miliar untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran program kemitraan, program bina lingkungan, dan program CSR. Lalu selanjutnya itu program TSJL. Lalu kesimpulannya yaitu program perseroan berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program kemitraan, bina lingkungan, bina desa kimia farma, lalu serta investasi pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Next. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana untuk kesehatan dan keselamatan kerja ini salah satu implementasi dari K3 di dalam perseroan, yaitu dengan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 di hampir seluruh unit usaha perseroan. Lalu perseroan juga telah melakukan pemetaan terhadap risiko K3 di masing-masing wilayah kerja dan menyusun perencanaan program pencegahan dan penanganan yang sesuai. Lalu juga terdapat program pengelolaan keselamatan kerja karyawan, di mana terdapat perangkat proteksi kebakaran seperti APAR dan hidran. Lalu ada guna menanggulangi bahaya kebakaran. Lalu juga terdapat program pengelolaan kesehatan karyawan, di mana menyediakan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, lalu memberikan fasilitas kepada karyawan dan keluarganya seperti BPJS Kesehatan. Lalu kesimpulan dari tanggung jawab sosial untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini ialah Kimia Farma telah berpartisipasi dengan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 di seluruh unit usaha perseroan. Lalu juga memberikan fasilitas kepada karyawan dan keluarganya berupa asuransi komersial dan BPJS. Lalu selanjutnya itu karyawan baru dan pergantian karyawan. Mana upaya untuk mendukung pencapaian visi perseroan? Ini Kimia Farma telah melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi untuk menentukan kualitas dan kompetensi dasar dari para kandidat. Di mana perseroan juga mengedepankan prinsip kesetaraan gender, di mana perseroan memberikan kesempatan yang sama baik untuk karyawan laki-laki maupun perempuan, kecuali untuk jenis pekerjaan khusus. Di mana pada tahun 2020 Kimia Farma merekrut sebanyak 809 orang karyawan dengan tingkat rekrutmen sebesar 6,8%. Lalu juga terdapat beberapa putus hubungan kerja atau turnover seperti dikarenakan pensiun, mengundurkan diri, ataupun berakhirnya masa kerja. Di mana dapat kita simpulkan bahwa upaya untuk mendukung penyelesaian visi perseroan harus dimulai dengan perencanaan SDM yang tepat. Kimia Farma telah melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi untuk menentukan kualitas dan kompetensi dasar para kandidat. Dalam melakukan rekrutmen, perusahaan melakukan secara terbuka dan transparan. Lalu selanjutnya itu kampanye dan pelatihan keselamatan. Dalam melakukan program monitoring atau pengelolaan keselamatan dan kesehatan karyawan, Kimia Farma senantiasa mengedepankan layanan kesehatan dan keselamatan yang bersifat preventif dan promotif. Di mana kegiatan preventifnya dapat berupa penerapan safety di lapangan, memberikan otorisasi kepada seluruh level karyawan,
untuk menghentikan pekerjaan atau menolak bekerja jika kondisinya sedang tidak aman atau tidak mentolerir peralatan dan fasilitas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa program monitoring dan pengelolaan keselamatan kesehatan karyawan Kimia Farma telah berhasil dan Kimia Farma sudah berstatus sehat atau fit sehingga tidak terdapat kasus penyakit akibat kerja atau kesehatan buruk yang dialami pegawai terkait pekerjaan serta tidak terdapat kasus kematian akibat sakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Next. Selanjutnya itu tanggung jawab terhadap konsumen, di mana ada kesehatan dan keselamatan konsumen. Untuk mewujudkan komitmen ini, perseroan melalui bidang pengawasan mutu melakukan pengawasan untuk menjamin konsistensi mutu produk yang dihasilkan di setiap tahapan pembuatan produk. Lalu dalam proses produksinya, Kimia Farma juga berupaya memenuhi persyaratan pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu aspek-aspek yang merupakan cakupan CPOB ini antara lain manajemen mutu, personalia, bangunan dan sarana penunjang, peralatan, sanitasi dan higienis produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi. Di sini perseroan juga menyediakan kontak center untuk memudahkan akses pelanggan agar dapat berkonsultasi mengenai penggunaan obat yang baik dan benar langsung dengan apotekernya. Lalu keluhan konsumen. Dalam rangka menyelesaikan seluruh keluhan pelanggan, perseroan membuka layanan pengaduan pelanggan yang dapat diakses melalui beberapa saluran seperti kontak center, website, email, Twitter, atau Facebook perseroan yang akan ditindaklanjuti dalam 1 kali 24 jam. Kesimpulannya yaitu dari tanggung jawab terhadap konsumen ini ialah perseroan melalui bidang pengawasan mutu dan bidang pemastian mutu melakukan pengawasan untuk menjamin konsistensi mutu produk yang dihasilkan. Lalu selanjutnya itu tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia. Di antaranya itu tanggung jawab sosial terhadap pegawai. Ada kesetaraan remunerasi di mana tidak membedakan komponen untuk karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Lalu ada upah minimum, lalu program pensiun di mana terdiri dari program pensiun iuran pasti, program manfaat pasti, pensiun dini, lalu ada program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun, lalu ada layanan BPJS. Lalu kesimpulannya itu kesetaraan remunerasi. Kimia Farma memastikan remunerasi yang diterima karyawan tidak tetap telah mengikuti standar dan peraturan yang berlaku. Lalu upah minimum, Kimia Farma telah memberikan remunerasi yang kompetitif dengan mengacu kepada upah minimum yang berlaku, peraturan ketenaga kerjaan, kinerja dan tingkat rata-rata upah pada industri sejenis. Lalu kesimpulan secara keseluruhan dari program-program CSR PT Kimia Farma Tbk ini, program-program CSR PT Kimia Farma Tbk ini dirancang untuk berkontribusi terhadap pencapaian target-target tersebut dengan menjembatani bisnis dengan berbagai tantangan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan sumber daya di Indonesia, serta tanggung jawab khusus Kimia Farma bagi pelaku bisnis terhadap para pemangku kepentingan. Di sini dapat kita lihat juga bahwa PT Kimia Farma Tbk sudah menjalankan program-program yang bagus dan sukses. Pendapat ini bisa kita tarik berdasarkan data yang telah kita analisis tadi, di mana data tersebut menggambarkan bahwa CSR yang dijalankan oleh PT Kimia Farma setiap tahun selalu meningkat dan akhirnya telah memenuhi cita-cita dari visi misi PT Kimia Farma tersebut. Lalu selanjutnya, yaitu next.
Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran dari proyek akhir pada mata kuliah ini. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis yang dilakukan dapat kita simpulkan bahwa PT Kimia Farma Tbk dari sisi analisis profitabilitas mempunyai kinerja perusahaan yang bagus. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tetap konsisten menghasilkan laba positif dari tahun ke tahun. Tak terkecuali pada saat terjadinya pandemi COVID. Sementara itu di sisi kredit perusahaan, PT Kimia Farma termasuk dalam kategori buruk, di mana dapat dilihat bahwa posisi lancarnya tidak mencukupi untuk membayar atau menutupi hutang jangka pendeknya. Lalu dalam analisis arus kas menunjukkan bahwa PT Kimia Farma juga dalam kondisi yang cukup bagus, karena perusahaan masih mampu membayar kewajiban baik kepada kreditur dan pembayaran dividen kepada investor. Lalu dalam analisis nilai perusahaan juga membuktikan bahwa PT Kimia Farma Tbk mempunyai citra atau penilaian bagus di mata investor. Hal ini dibuktikan dengan harga saham perusahaan mencapai 30 kali lipat dari nilai bukunya, serta nilai kapitalisasi pasar yang sangat besar dan tergolong perusahaan blue chip di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu hal lain memperkuat keyakinan bahwa kinerja Kimia Farma ini bagus yaitu dengan kebijakan CSR yang dilakukan oleh Kimia Farma, yaitu dengan kebijakan peduli lingkungan selalu mengurangi gas emisi dan menghemat penggunaan air, serta program-program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh CSR untuk menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Lalu saran dari analisis yang telah kami lakukan ini adalah namun layaknya kebanyakan suatu bisnis di mana ada kelebihan tentu mempunyai kelemahan yang harus diantisipasi oleh PT Kimia Farma Tbk. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami sampaikan, kami memberikan saran kepada perseroan untuk lebih konsisten dalam mengelola beban untuk kegiatan operasionalnya agar untuk dapat lebih konsisten mengelola bebannya serta lebih efisien dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh penghasilan. Lalu juga diharapkan perusahaan untuk lebih menggiatkan penagihan kepada pelanggan agar penerimaan piutang menjadi lebih cepat sehingga perputaran piutang lebih optimal. Di samping itu juga diharapkan agar perusahaan meningkatkan jumlah ekuitasnya sehingga menyeimbangi posisi utang, sehingga perusahaan meminimalkan risiko kredit ini nantinya sehingga tingkat solvabilitas dan leverage perusahaan menjadi bagus dan dapat mendatangkan lebih banyak investor guna membangun bisnis yang kuat dan lebih berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.